Dampak peranan penting SI dalam perubahan nasional di Indonesia. Syarikat Islam atau yang disingkat SI dahulu bernama Syarikat Dagang Islam atau SDI yang didirikan pada tanggal 16 Oktober 1905 oleh Haji Saman Hudi. SDI merupakan organisasi yang pertama kali lahir di Indonesia. Pada awalnya, organisasi yang dibentuk oleh Haji Saman Hudi dan kawan-kawan ini adalah perkumpulan pedagang-pedagang Islam yang menentang politik Belanda, memberikan keluasan masuknya pedagang asing untuk menguasai komplek ekonomi rakyat pada masa itu. Sejak Syarikat Islam disahkan oleh notaris, organisasi ini terus berkembang dengan pesat. Syarikat Islam telah bekerjasama dengan Muhammadiyah sejak tahun 1913. Kedua lembaga tersebut sejak awal berjuang bersama dalam wilayah yang berbeda. Muhammadiyah membangun Islam dalam wilayah sosial sampai religio, sedangkan SI memperjuangkan Islam melalui jalur politik. Pada tahun 1919, Syarikat Islam mengklaim keanggotaannya sebanyak 2 juta orang. Perkembangan Syarikat Islam yang bisa dikatakan sangat cepat ini dikarenakan sebagai besar orang Indonesia pada waktu itu masih belum mempunyai artikulasi politik yang tinggi. Mereka menganggap kehadiran Syarikat Islam sebagai simbol protes melawan keadaan yang tengah berlangsung. Selain itu, Syarikat Islam dalam cangkupan wilayah dan keanggotaannya yang lebih luas dari Budi Utomo juga menjadi alasan pertumbuhan pesat keanggotaan Syarikat Islam. Jika Budi Utomo keanggotaannya hanya sebatas para priai yang terdapat di Jawa, maka Syarikat Islam lebih luas lagi dari itu. Mereka mencakup keanggotaan hingga ke luar Pulau Jawa. Orang-orang Bumi Putra yang masih kental dengan adat kejawen menganggap Jokro Aminoto sebagai penjelmaan Ratu Adil, sehingga menyebabkan orang-orang pedesaan berbondong-bondong bergabung dengan organisasi ini. Saat SI mulai melebarkan sayap organisasi, Gubernur Jenderal Hindenburg secara hati-hati mendukung SI dan dia memberi pengakuan resmi kepada SI. Meskipun demikian, dia hanya mengakui organisasi Syarikat Islam lokal tersebut sebagai suatu kumpulan cabang-cabang yang otonom saja, daripada sebagai suatu organisasi nasional yang dikendalikan oleh markas pusat organisasi. Akibatnya, pusat organisasi Syarikat Islam kesulitan untuk mengatur organisasi daerah itu, sehingga konsolidasi pun sulit dilaksanakan. Pada Kongres pertama SDI di Solo tahun 1906, namanya ditukar menjadi Syarikat Islam pada tanggal 10 September 1912. Berkat keadaan politik dan sosial pada masa tersebut, Osde Jokro Aminoto menghadap notaris Beter Kuile di Solo untuk membuat Syarikat Islam sebagai badan hukum dengan anggaran dasar SI yang baru. Kemudian mendapatkan pengakuan dan disahkan oleh pemerintah Belanda pada tanggal 14 September 1912. Osde Jokro Aminoto mengubah yurisdiksi SDI lebih luas yang dulunya hanya mencakupi permasalahan ekonomi dan sosial ke arah politik dan agama untuk menyumbangkan semangat perjuangan Islam dalam semangat juang rakyat terhadap kolonialisme dan imperialisme pada masa tersebut. Karena perkembangan politik dan sosial, SI bermetamorfosis menjadi organisasi pergerakan yang telah beberapa kali berganti nama, yaitu Sentral Syarikat Islam
atau yang disingkat TSI tahun 1916, Partai Sarekat Islam PSI tahun 1920, Partai Sarekat Islam Hindia Timur PSIHT tahun 1923, Partai Sarekat Islam Indonesia PSI tahun 1929, Sarekat Islam PSII tahun 1973, dan pada Majelis Taklim Kongres Nasional ke-35 di Garut tahun 2003 namanya diganti menjadi Sarekat Islam disingkat SI. Sejak kongres tersebut, eksistensi dan pergerakan Sarekat Islam yang masih ada dan tetap bertahan hingga sekarang disebut Sarekat Islam. Sejak Majelis Taklim ke-40 di Bandung pada tahun 2015 telah mengukuh Dr. Hamdan Zoelfa SH MH sebagai Ketua Umum Lajnah Tanfidiyah. Melalui keputusan tertinggi organisasi tersebut, Sarekat Islam kembali ke kaitannya sebagai gerakan dakwah ekonomi. Paradigma 5K merupakan sebuah cara yang dilakukan oleh Umar Syed Tjokroaminoto untuk membangkitkan kesadaran umat Islam yang sedang terlena dan lupa akan martabat dirinya, agar bangkit dan menjadi bangsa yang merdeka. Kelima, paradigma diantaranya yaitu kemauan, kekuatan, kemenangan, kekuasaan, dan kemerdekaan. Selain itu, paradigma ini dituliskan dalam lambang Sarekat Islam. Ketiga paradigma dasar yaitu kemauan, kekuatan, dan kemauan dituliskan dengan huruf Arab Melayu. Hal tersebut melambangkan jiwa ketiga paradigma tersebut berlandaskan ajaran Islam, dan ketiga-tiganya diletakkan di bawah kaki depan lambang banteng. Kemudian kedua lambang berikutnya yaitu kekuasaan dan kemerdekaan dituliskan pada posisi yang tidak sama. Tulisan kemerdekaan berada di kanan lambang banteng dan di atas lambang matahari. Kemudian tulisan kekuasaan berada di sebelah kiri banteng. Hal ini memberikan pengertian bahwa dalam mengaplikasikan kedua-duanya bertolak dari ajaran Islam, tetapi harus disesuaikan dengan lingkungan kehidupan, budaya, politik, serta pertanda zaman di Nusantara Indonesia. Berikut penjelasannya tentang kelima paradigma tersebut. Yang pertama adalah kemauan. Hal ini merupakan menjadi langkah pertama ketika akan melambangkan segala hal, karena percuma saja jika tidak ada kemauan, maka kekuatan yang dimiliki akan sia-sia. Jika yang pertama dilakukan oleh Umar Syed Tjokroaminoto adalah membangkitkan terlebih dahulu kemauan umat Islam, yang kedua adalah kekuatan. Setelah adanya kemauan, maka perlu adanya sebuah kekuatan. Walaupun di Indonesia masih diduduki oleh para penjajah, bukan berarti telah terkalahkan. Yang ketiga adalah kemenangan. Hal ini dapat diperoleh apabila dari kemauan timbul sebuah kekuatan. Keduanya merupakan sebuah dasar bagi perjuangan umat. Yang keempat adalah kekuatan. Apalah arti kemenangan apabila tidak ditindaklanjuti untuk siap berperan aktif dalam membuat suatu kebijakan melalui kekuasaan yang diamanahkan oleh rakyat. Oleh karena itu, konsep Tjokroaminoto bahwa membangkitkan kesadaran umat Islam bertujuan agar umat Islam siap dan mau menduduki kembali kekuasaan. Kemudian yang kelima adalah kemerdekaan, yaitu berperan aktif dalam mengembalikan keputusan dalam lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, serta lembaga tertinggi lainnya. Setelah kemerdekaan politik diperoleh, maka langkah selanjutnya adalah menciptakan kemerdekaan sejati, melepaskan umat Islam dan bangsa Indonesia seluruhnya dari kemiskinan dan kebodohan, serta menegakkan keadilan merupakan puncak dari kehidupan bernegara dan berbangsa yang berdaulat. Kelima, hal tersebut merupakan suatu strategi yang sudah berurutan. Keberurutan bukan merupakan suatu kebetulan, melainkan sudah dipikirkan dalam-dalam, dan kelima paradigma ini saling
berkesinambungan antar satu dengan yang lain.